Halo teman-teman digitalku, kumaha damang co. Udah ada yang tahu belum kalau Marvel juga punya jagoan Asia nih, namanya Shang-Chi. Kenapa tiba-tiba Sari Rasa bahas ini? Karena today Sari Rasa akan mereka filmnya yang berjudul Shang-Chi and the Ten Rings. Film Marvel pertama yang mengangkat superhero dengan latar belakang budaya Asia. Pengen tahu gimana epicnya superhero cita rasa Asia ini? So, langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Let's go! Seribu tahun yang lalu, ada seorang pendekar di negeri Cina bernama Wen Wu yang memiliki senjata andalan 10 gelang sakti di kedua lengan tangannya. Menurut legenda, gelang tersebut Wen Wu dapatkan dari dalam kawah gunung. Dikatakan sakti karena memiliki kekuatan yang tidak tertandingi, dan siapapun orang yang menggunakannya sudah pasti akan memiliki kekuatan seperti dewa. Wen Wu membangun pasukan kerajaannya yang kemudian diberi nama Ten Rings. Dan selama berabad-abad, pasukan tersebut tersebar ke seluruh dunia guna menaklukkan kerajaan lain. Sifat keserakahan Wen Wu ini membuatnya merasa tidak pernah puas dengan semua pencapaiannya. Walaupun dia sudah berhasil menjadi orang paling sakti dan dia bisa hidup abadi. Dengan keabadiannya ini, Wen Wu masih saja mengelilingi dunia untuk menguasai planet bumi. Dan salah satu tempat yang diincarnya adalah Desa Talo, sebuah desa yang menurut legenda tersimpan benda-benda sihir kuno. Tapi karena untuk pergi ke Desa Talo, Wen Wu harus melewati hutan bambu yang sangat luas, dia pun berangkat bersama antek-anteknya dengan menaiki mobil jeep. Perjalanan yang dilalui Wen Wu ini tidaklah mudah, Cok. Banyak sekali rintangan yang menghadangnya. Salah satunya adalah ketika mobil jeepnya yang terjatuh karena melewati jalan berbatu sampai Wen Wu terlempar dari dalam mobil. Beruntungnya dia masih bisa selamat berkat kekuatan dari 10 gelang sakti. Lalu kembali melanjutkan perjalanan seorang diri karena antek-anteknya sudah tewas di tempat. Di tengah perjalanan menyusuri hutan bambu, Wen Wu bertemu dengan wanita bernama Zhang Li yang mana dia adalah pendekar penjaga hutan tersebut. Menyadari Wen Wu adalah orang asing, Zhang Li pun langsung mengeluarkan jurus untuk menyerangnya. Lalu karena Wen Wu tidak mau kalah, dalam pertarungannya itu Wen Wu langsung menggunakan kekuatan dari 10 gelang saktinya. Pertarungan antara Wen Wu dan Zhang Li ini begitu dahsyat, terlihat bahwa keduanya seimbang. Awalnya, Wen Wu mengira bahwa wanita ini akan kalah di tangannya. Tapi ternyata tidak semudah itu, karena Zhang Li nyatanya mampu mengendalikan kekuatan dari 10 gelang sakti hingga akhirnya pertarungan tersebut dimenangkan oleh Zhang Li. Namun dari pertarungan itu tidak disangka-sangka nih, justru tumbuh perasaan suka di antara keduanya. Selang beberapa hari kemudian, Wen Wu juga memutuskan untuk menikahi Zhang Li. Dia bahkan rela melepaskan 10 gelang saktinya demi menjalani kehidupan yang normal. Sampai akhirnya mereka berdua dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama Shang-Chi dan Xialing. Waktu berlalu begitu cepat, dan setelah anaknya tumbuh menjadi anak yang pintar, Zhang Li memberikan kalung batu giok kepada Shang-Chi. Dia memakaikan kalung tersebut sambil berkata bahwa batu ini suatu saat bisa membantunya ketika sedang tersesat. 10 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2021, Shang-Chi tumbuh menjadi pria dewasa yang tampan, dan dia pindah ke Amerika lalu mengganti namanya menjadi Sean. Sekarang, Sean menjalani kehidupan yang sangat berbeda dari sebelumnya dan harus bertahan hidup sendiri dengan bekerja sebagai pegawai hotel. Selama bekerja sebagai pegawai hotel, Sean memiliki satu sahabat perempuan bernama Katie. Setiap hari mereka berangkat bekerja bersama-sama. Namun suatu hari saat berada di dalam bis, tiba-tiba ada sekelompok preman yang mengincarnya. Ternyata preman itu ingin mencuri kalung batu giok miliknya. Tapi karena Sean berani melawan dengan menerapkan ilmu bela diri yang dulu diajari oleh sang ayah, kelompok preman itu pun berhasil dikalahkannya. Sean kira keributan ini sudah selesai.
tapi ternyata masih tersisa satu orang bernama Razorfist yang memiliki pedang di tangannya. Untung saja Shan bisa menghindari serangan itu, tapi karena goresan pedang mengenai badan Beast, si sopir pun hilang kendali sampai Katie terpaksa maju untuk mengambil alih kendali. Situasi menegangkan dalam pertarungan ini membuat keadaan Beast makin parah, hingga Beast akhirnya menabrak kendaraan lain. Untunglah seluruh penumpang selamat dan tidak ada yang terluka. Tapi sialnya, Shan harus kehilangan kalung batu gioknya yang dicuri oleh preman itu. Dari kejadian ini, Shan menduga bahwa preman-preman tersebut adalah anak buah dari ayahnya sendiri. Makanya pas pulang ke rumah, Shan bergegas mengambil surat yang didapatnya 1 hari yang lalu, yang mana di dalam surat tersebut tertulis satu alamat di kota Macau. Jadi, dengan adanya kejadian tadi, Shan yakin semua ini ada kaitannya dengan sang ayah dan keberadaan Xialing alias sang adik yang telah lama ia tinggalkan. Karena sahabatnya sedang tertimpa masalah, Katie memilih untuk ikut ke kota Macau. Hari itu mereka berangkat dari Amerika ke kota Macau menggunakan pesawat. Dan di hari itu pula, Shan baru menceritakan problem di dalam keluarganya selama ini, yang mana sang ibu sudah meninggal sejak dia umur 7 tahun, sedangkan ayahnya lebih memilih untuk kembali hidup abadi dan memimpin pasukan kerajaan Ten Rings. Namun, pelatih bela diri yang selama ini melatih Shan bukanlah ayahnya sendiri, melainkan Death Dealer, seorang prajurit yang dipercaya oleh Wenwu dan dia dijuluki sebagai ninja. Latihan yang diberi pun sangat kejam. Ada beberapa syarat agar bisa menjadi anggota Ten Rings. Salah satunya adalah Shan harus membunuh seseorang saat usianya sudah menginjak 19 tahun. Singkatnya, sampai di kota Macau, Shan dan Katie bergegas mencari alamat yang tertera di surat. Tapi dugaan Shan mengenai alamat itu ternyata salah besar, karena faktanya tempat tersebut adalah lokasi pertarungan bebas. Pertarungan ini juga bukan untuk sembarang orang, sebab hanya petarung kelas kakaplah yang boleh masuk ke ring pertandingan. Salah satu petarung kelas kakap ini adalah Wong, yang akan siap melawan petarung lain yaitu Emil, si tubuh monster berwarna hijau. Ketika pertarungan mereka selesai, tiba-tiba Shan ditantang masuk ke ring untuk bertarung juga. Dan karena merasa dirinya adalah petarung sejati, Shan pun menerima tantangan itu. Tapi ternyata lawannya adalah Xialing, adik kandungnya sendiri. Tahu kalau lawannya adalah Xialing, Shan pura-pura kalah karena tidak ingin melukai adiknya sendiri. Berbeda dengan Xialing yang malah menghajar Shan habis-habisan. Tindakan yang dilakukan Xialing ini pun membuat Shan kecewa. Lalu ketika pertandingan selesai, Shan langsung memberikan surat itu kepada adiknya sekaligus memastikan pengirim surat tersebut adalah Xialing. Tapi anehnya Xialing malah berkata tidak, karena selama ini dia sendiri pun tidak pernah tahu keberadaan sang kakak. Saat Shan dan Xialing sedang berbincang, pasukan Ten Rings tiba-tiba datang untuk menangkap keduanya. Melihat itu, Xialing langsung kabur meninggalkan sang kakak. Lalu, karena pasukan Ten Rings sudah semakin dekat, akhirnya Shan memutuskan untuk kabur juga bersama Katie sebelum pasukan itu menangkap mereka. Pasukan Ten Rings tentu saja tidak akan membiarkan Xialing dan Shan kabur begitu saja. Mereka dengan cepat mengejar dan menyerang Shan yang masih berusaha keluar dari dalam gedung. Di sini juga sempat terjadi insiden di mana Katie terjatuh dan bergelantung di sebatang kayu. Melihat sahabatnya dalam bahaya, Shan pun bergegas untuk menyelamatkannya sampai kemudian mereka berdua kembali bertemu dengan Xialing. Di sini Xialing akhirnya menjelaskan bahwa dia berani melawan kakaknya sendiri ya karena dia ingin melampiaskan rasa kekecewaannya. Kecewa karena dari kecil Xialing sudah ditinggal pergi oleh Shan.
Mendengar itu, Shan pun tidak jadi marah dan memutuskan untuk bersatu kembali serta bekerja sama guna mengalahkan pasukan Ten Rings. Sialnya, Death Dealer tiba-tiba saja menyerang hingga berhasil merebut kalung milik Xialing. Melihat kejadian itu, Shan sontak mengejar Death dan menghajarnya. Namun saat Shan hampir berhasil mengalahkan Death, tiba-tiba Wenwu datang menyelamatkan Death dan seluruh pasukannya. Kemunculan sang ayah membuat Shan terkejut. Pasalnya, Wenwu sudah berhasil menangkap Katie dan juga Xialing. Lalu setelah semua tertangkap, Wenwu langsung membawa mereka pulang ke kerajaan Ten Rings. Di kerajaan Ten Rings, Wenwu menceritakan semua kejadian yang sebenarnya kepada kedua anaknya dan juga Katie. Yang mana setelah sang istri meninggal dunia, dia sadar kurang bertanggung jawab terhadap anak-anak. Contohnya saja, Wenwu yang selalu menekan Shan untuk menjadi petarung yang hebat. Sampai-sampai putranya itu merasa tertekan dan memilih untuk kabur dari kerajaan. Xialing juga mengalami tekanan. Dia disuruh untuk berdiam diri di kerajaan, padahal Xialing ini berbeda dari anak perempuan yang lain. Dia ingin sekali menjadi petarung yang hebat seperti ayahnya. Namun karena Wenwu tidak pernah mengizinkannya, Xialing akhirnya nekat mempelajari ilmu bela diri sendirian, dan setelah berhasil menguasainya, dia nekat kabur dari kerajaan. Setelah menceritakan kisah masa lalu, Wenwu mengajak kedua anaknya dan Katie ke ruang rahasianya untuk memberitahukan bahwa selama ini dia merasa bahwa sang istri masih hidup. Bertahun-tahun lamanya Wenwu mencari petunjuk, dan akhirnya sekarang dia telah mendapatkan petunjuk itu melalui ikatan batin bersama istrinya. Wenwu merasa kalau semua petunjuk yang didapatnya itu adalah suatu pertanda jika Zhang Li alias istrinya masih hidup dan terperangkap di gunung desa Talo. Wenwu juga mengingat bahwa istrinya telah memberikan kalung batu giok kepada anak-anaknya, dan kalung tersebut bisa menunjukkan arah di mana Zhang Li sekarang. Di sini Wenwu kemudian langsung memasangkan kalung tersebut ke patung nagi miliknya hingga berhasil menghidupkan sang patung dan melihat peta menuju ke desa Talo. Di malam harinya, Wenwu meminta tolong kepada anaknya untuk bekerja sama menyelamatkan Zhang Li. Tapi sebelum itu, Wenwu akan mengumpulkan pasukan Ten Rings terlebih dahulu untuk mengawal mereka. Mendengar itu, Shan langsung menentangnya, apalagi pasukan Ten Rings akan ikut pergi ke desa Talo, karena dia tidak mau jika nantinya sang ayah dan seluruh pasukannya menghancurkan desa kelahiran ibunya itu. Melihat tindakan yang dilakukan Shan, malam itu Wenwu marah besar dan membawa mereka ke dalam penjara ruang bawah tanah. Di dalam penjara, Shan dan yang lain bertemu dengan seorang pria bernama Trevor. Selain itu, mereka juga melihat ada hewan aneh yang tidak memiliki wajah, yang mana hewan tersebut adalah Morris, peliharaan Zhang Li yang berasal dari desa Talo. Mengetahui itu, Shan pun mendapatkan ide untuk menggunakan Morris. Dia yakin kalau Morris pasti bisa menuntun mereka pergi ke desa Talo untuk menyelamatkan sang ibu. Pada misi ini, langkah pertama Shan menuntun semuanya kabur dari penjara melalui lorong bawah tanah. Lalu setelah itu mereka akan menuju ke tempat parkir dan menggunakan mobil untuk pergi dari kerajaan. Di sini rencana mereka hampir saja gagal, karena Razor melihat mereka dari CCTV. Pasukan Ten Rings langsung mengejar dan menyerang, tapi untungnya berkat arahan dari Xialing, mereka tetap berhasil kabur dari sana. Untuk menuju ke desa Talo, mereka harus melewati hutan bambu keramat. Dinamakan keramat karena siapapun orang asing yang masuk wilayah tersebut akan diserang oleh pepohonan bambu. Namun, berkat arahan dari Morris, perjalanan mereka pun berjalan dengan mulus dan berhasil melewati hutan bambu itu. Sesampainya di desa Talo, Shan dan yang lain melihat banyak sekali makhluk mitologi seperti naga, dan makhluk-makhluk itu hidup dengan damai di sana. Tapi sayangnya Shan dan kawan-kawan ini tidak disambut baik oleh kepala desa Talo. Sampai Yingnan, kakak dari sang ibu yang masih mengenalinya datang, lalu menyambut mereka dengan penuh kasih sayang.
Yingnan kemudian mengajak mereka berkeliling desa dan menunjukkan gunung yang dulunya dihuni oleh makhluk jahat yang menyerang desa Talo. Hewan itu menyerang desa karena ingin memangsa jiwa yang bisa menjadikannya kuat dan hidup abadi. Untunglah berkat bantuan dari naga, penduduk desa selamat. Mereka juga mendapat kekuatan dari sisik untuk dijadikan bahan senjata, hingga berhasil menangkap makhluk-makhluk jahat dan mengurungnya di dalam gunung yang ditutup menggunakan gerbang sisik naga. Dari kisah yang diceritakan oleh bibinya ini, Shan akhirnya bilang kalau ayahnya memiliki rencana untuk membuka pintu gerbang tempat dikurungnya makhluk jahat tersebut. Hal ini dikarenakan Wenwu sudah yakin bahwa istrinya masih hidup dan terjebak di dalam sana. Tapi kemudian cerita itu langsung ditentang oleh Yingnan. Yingnan mengatakan bahwa semua bisikan itu berasal dari makhluk jahat itu sendiri, dan hasutan tersebut datang setelah Wenwu memutuskan untuk memakai kembali 10 gelang saktinya. Kini Yingnan pun kembali bangkit usai mendengar cerita dari Shan itu. Dia langsung menyiapkan baju perang kuno untuk Shan dan Xialing yang sebelumnya telah disiapkan oleh Zhang Li. Tak hanya itu, penduduk desa juga bergotong royong membuat senjata berbahan baja yang dicampurkan dengan sisik naga untuk dijadikan sebagai tameng pertahanan. Lalu, merasa kalau Wenwu akan datang dalam waktu dekat, Yingnan bergegas melatih Shan dengan berbagai jurus yang dia kuasai, sementara Xialing dan Katie akan diajari bertarung oleh penduduk desa menggunakan senjata. Di malam harinya, Shan merenung mengingat kematian ibunya. Dia tidak akan pernah lupa dengan tragedi waktu itu di mana kerajaan Ten Rings diserang oleh musuh bebuyutan Wenwu. Padahal Wenwu sendiri sedang tidak ada, sampai akhirnya Zhang Li yang sudah tidak memiliki tenaga lagi terbunuh di depan anak-anaknya. Keesokan paginya, Wenwu dan pasukan Ten Rings akhirnya tiba juga di desa Talo. Di sini, Yingnan berusaha memberitahu Wenwu bahwa istrinya memang benar-benar sudah meninggal dan tidak ada di dalam gunung. Namun Wenwu malah marah-marah karena merasa rencananya ini tengah dihalang-halangi. Jadi dia menyuruh seluruh pasukannya untuk menyerang penduduk desa dan semua makhluk mitologi yang ikut bertarung. Di tengah pertempuran, Shan diam-diam mengikuti ayahnya yang pergi menuju ke ruang penyimpanan jasad sang ibu. Di sana, Shan berusaha melawan sang ayah, tapi sayang, ilmunya tidak sebanding karena Wenwu memakai 10 gelang sakti. Dalam pertarungan ini, Shan juga sudah beberapa kali mengingatkan sang ayah bahwa ibunya tidak akan bisa kembali hidup, serta memberitahu kalau sifat egois Wenwu muncul dari 10 gelang saktinya itu. Tidak terima, Wenwu pun murka hingga dia tega memukul Shan sampai tenggelam ke dasar danau. Awalnya keegoisannya mulai turun ketika melihat sang anak tenggelam, tapi lagi-lagi hasutan dari makhluk jahat itu membisiki Wenwu. Dia langsung pergi ke arah gunung dan membuka pintu gerbang menggunakan 10 gelangnya. Ketika gerbang terbuka, makhluk-makhluk mitologi yang diceritakan oleh Yingnan pun mulai keluar. Mereka terbang dan menyerang pasukan Ten Rings dan mengambil jiwa mereka. Melihat itu, Yingnan pun mulai menyiapkan senjata sisik naga kepada seluruh penduduk beserta pasukan Ten Rings, karena makhluk mitologi itu hanya bisa dikalahkan menggunakan senjata tersebut. Di sisi yang lain, Shan yang masih tenggelam akhirnya diselamatkan oleh naga pelindung, dan ternyata selama ini legenda yang diceritakan bibinya adalah benar. Lalu dengan menunggangi naga raksasa, Shan berusaha menghadang Wenwu yang terus membuka gerbang. Dia juga mengeluarkan jurus yang diajarkan oleh ibunya, jurus yang dulu digunakan Zhang Li saat pertama kali berjumpa dengan Wenwu. Berkat jurus itulah Shan mampu mengendalikan kekuatan 10 gelang sakti milik ayahnya. Setelahnya, ia melempar 10 gelang itu dan memilih untuk tidak menyerang sang ayah, dan semua ini dilakukannya karena ia masih menghargai serta menyayangi ayahnya itu. Wenwu pun kemudian sadar kalau kekuatan gelang itu sudah menguasai ego di dalam dirinya. Tapi sial, semua sudah terlambat.
Gerbang itu kini sudah sepenuhnya terbuka hingga keluarlah makhluk jahat raksasa yang siap menyerang mereka. Merasa harus bertanggung jawab akan masalah ini, Wenwu akhirnya mengorbankan diri demi menyelamatkan orang-orang. Dan sebelum Wenwu mati, dia sempat memberikan 10 gelang saktinya itu kepada Shan. Sekarang giliran Shan dan sang naga yang bersatu untuk mengalahkan makhluk jahat itu. Tapi karena tak mudah untuk mengalahkannya, alhasil penduduk desa dan pasukan Ten Rings ikut bersatu juga untuk membantu Shan. Momen pun semakin menegangkan ketika makhluk mitologi yang lain memberikan kekuatan kepada si makhluk jahat. Hal ini pun membuat kekuatannya bertambah berkali-kali lipat sampai-sampai jiwa sang naga hampir dihisap olehnya. Untung saja usaha itu gagal berkat anak panah yang dilemparkan oleh Katie berhasil menancap tepat di leher makhluk jahat. Di sini Shan langsung memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin. Dia melemparkan 10 gelang itu ke dalam perut makhluk jahat, lalu langsung mengeluarkan jurus terakhir sampai akhirnya makhluk itu hancur lebur dan musnah. Usai bertarung mati-matian, terlihatlah raut wajah bahagia dari penduduk desa Talo. Tapi karena dari tragedi ini banyak orang yang gugur dalam pertempuran, Shan dan penduduk desa mengadakan upacara kematian di tepi danau. Lalu setelah semua urusan selesai, Shan lebih memilih kembali ke Amerika bersama Katie, sementara Xialing akan memimpin pasukan kerajaan Ten Rings menggantikan sang ayah. Dan film pun berakhir.